Hai semuanya, karena video ini saya buat pada sore hari. Perkenalkan, nama saya Alif Fatihatul Rizki. Saya kelas 11 MIPA 2. Saya sekolah di SMA 32 Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran biologi saya, yaitu proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan spermatogenesis. Dan berikutnya saya baru menjelaskan proses pembentukan oogenesis. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat gambarnya, rangkaian pembentukan sel spermatogenesis ini. Yang pertama ada spermatogonium, yang merupakan tahapan pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Nah, spermatogonium ini terbentuk spermatosit primer, yang merupakan mitosis dari spermatogonium. Dan pada tahapan ini tidak terjadi pembelahan. Seperti teman-teman lihat, cukup spermatosit primer saja. Apa sih mitosis itu? Mitosis adalah proses terbentuknya satu sel yang teman-teman lihat dari antara spermatogonium ke spermatosit primer. Dan spermatosit primer berbentuk spermatosit sekunder, yang merupakan meiosis dari spermatosit primer, dan pada tahapan ini terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, meiosis ini adalah salah satu pembelahan secara meiosis, karena meiosis ini pembelahannya jadi dua. Kalau mitosis itu satu, kalau meiosis itu dua. Dan spermatosit sekunder bentuk spermatid, yang merupakan meiosis dari spermatosit sekunder, dan pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis yang kedua. Nah, seperti teman-teman lihat, pembelahan meiosis ini pembelahannya menjadi dua. Dan dari spermatid muncullah atau terbentuklah sperma, yang merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Dan spermatid ini menghasilkan 4 sel spermatozoanya atau sperma matang. Dari setiap spermatid ini menghasilkan satu-satunya, yaitu jadi 4 spermatozoa ataupun sperma matang. Jadi kesimpulan dari spermatogonium ini ataupun satu sel spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bisa dapat dipahami dan dicermati. Nah, untuk teman-teman sudah lihat rangkaian gambar proses pembentukan oogenesis. Di sini tidak terjauh beda dari materi spermatogenesis, yaitu oogonium. Kenapa oogonium? Karena itu terganti dari sperma. Sperma itu diganti menjadi oo. Dan sama juga oogonium terbentuk menjadi oosit primer yang secara mitosis, dan oosit primer berbentuk menjadi dua secara meiosis, yaitu oosit sekunder dan polar body primer. Dan di sini juga dapat berbeda
untuk menghasilkan oogenesis ini. Seperti teman-teman lihat, ada bola warna ini pink yang di sebelah kanan dari handphone maupun laptop teman-teman, yaitu ada polar body, primer dan sekunder, yaitu dia menghasilkan 3 polar body, dan oosit sekunder menghasilkan 1 ovum. Jadi secara singkat, proses pembentukan oogenesis ini yaitu menghasilkan 3 badan polar dan 1 sel ovum. Kenapa di situ ada 2 N, dan N? Karena 2 N itu yang dimaksud diploid dan N itu yang dimaksud haploid. Jadi begitu penjelasan pembentukan oogenesis. Perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis yaitu kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma dan oogenesis menghasilkan 3 badan polar dan 1 sel ovum. Mungkin sudah cukup jelas. Semoga teman-teman bisa dapat memahami dan dicerna. Terima kasih dalam penjelasan proses pembentukan oogenesis ini. Sekian penjelasan dari saya, Alifatul Rizky, mengenai pembelajaran biologi, yaitu pembentukan sel spermatogenesis dan oogenesis. Saya, Alifatul Rizky, ingin menjelaskan beberapa atau berbicara dalam mengenai yang sedang ada wabah virus COVID-19 ini, pandemi virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini atau corona terjadi pada bulan Desember di kota negara Cina yaitu Wuhan. Virus ini menyebabkan banyak orang kematian. Kita harus tetap waspada, dan untuk mencegah virus COVID-19 bisa kalian terapkan social distancing, yaitu berjaga jarak ataupun tidak berkunjung ke orang-orang ramai ataupun ke rumah orang. Cukup kalian telepon saja atau video call bisa. Tetapi kita harus tetap salah satunya untuk dari dalam diri kita untuk mencegah penyebaran virus COVID ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dari penjelasan materi ini dan semoga bisa bermanfaat dan tetap sehat selalu untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.